tasawuf itu ada dua, falsafi dan amali. Itu maaf kurang tepat. Tasawuf itu nggak mungkin amali. Tasawuf itu bicara hati. Kalau amali akhlak namanya. Kalau perilaku itu akhlak, hormat tamu, hormat teman, ramah tamah dengan tamu, dengan tetangga, itu namanya akhlak, bukan tasawuf. Belum tentu orang itu sufi kalau orang itu berakhlak baik. Jadi tasawuf itu adalah pembagiannya yang benar, tasawuf falsafi dan tasawuf dini, bukan amali. Tasawuf falsafi dan tasawuf dini sebatas tek-tek agama. Oleh karena itu, laisa tasawuf wal akhlakul karimah. Tasawuf bukan akhlak mulia, bukan. Beda. Tasawuf itu ilmul qulub, ilmu maqamatil qulub wa ahwaliha. Akhlak itu suluk, perilaku. Jadi tadi ramah, mencintai, gotong royong, ta'awun, silaturahim, ta'ziyal mauta, iyadatul mardha, birrul walidain, itu akhlak, bukan tasawuf itu. Belum tentu orang yang akhlaknya baik itu sufi. Dan yang kedua, kitabnya beda, kitab akhlak kitab tasawuf beda. Makanya Imam Ghazali ketika menulis Minhajul Abidin itu bukan tasawuf, bukan. Itu baru pra-tasawuf. Metodologi ibadah agar ibadahnya berkualitas. Belum masuk tasawuf, belum. Kalau Ihya itu sudah tasawuf. Begitu pula tasawuf laisa katsiratul ibadah. Bukan tasawuf itu memperbanyak ibadah. Tahajud semalam, baca Quran sehari semalam khatam tiap hari. Bukan, itu bukan tasawuf, bukan. Itu katsratul ibadah namanya. Ya bagus. Jangan salah paham, bukan berarti saya mengatakan tidak bagus. Bagus, baik. Tapi bukan itu tasawuf. Bukan itu. Itu belum saya bicara hati, belum. Baru mengkatsratul ibadah, mustahabbat, menawafil, mustahabbat. Silakan itu kita amal, kata itu bukan tasawuf. Yang terakhir, tasawuf bukan ilmu hikmah, bukan ilmu perdukunan. Bukan. Kitabnya beda, tokohnya beda. Ilmu perdukunan kitabnya apa? Syamsul Ma'arif, Ali Al-Buni, Mujarobat, Ad-Duraibi, apa? Wafak ya, itu ilmu hikmah. Ada ilmunya sendiri, dan betul ilmu. Enggak ngomong kosong, betul ilmu. Misalkan orang bisa sakit, ini air sembuh, itu betul ada. Orang nggak punya anak, kemudian didoakan oleh satu kiai punya anak, itu betul ada terjadi. Tapi ilmu hikmah itu bukan tasawuf, bukan. Tasawuf adalah seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Abdul Al-Afifi, at-tasawwuf thawrah ruhiyah, revolusi spiritual. Itulah tasawuf. Dalam arti tasawuf dinamis, tapi itu sangat progresif. Tidak boleh berhenti orang sufi itu. Tidak boleh puas dengan satu makom. Harus terus setelah mencapai makom pertama, makom kedua, sampai kalau Imam Ghazali 14, kalau Imam Abdul Qadir Al-Jilani 40 makom itu. Makanya Joko Tingkir melawan 40 bajul. Itu artinya melalui 40 makom. Itu artinya Qadiriyah itu, berguru pada Syekh Abdul Qutbuddin yang kuburannya di atas Gunung Dieng. Pak Afrili ahli sejarah tahu kan. Nah itu. Nah, merupakan revolusi spiritual dalam arti bagaimana kita memahami hubungan antara Allah dan alam sampai nanti pada kesimpulan bahwa semua yang ada ini adalah tidak lain hanyalah tajalli dari wujud yang mutlak. Alam semesta ini terutama manusia, wabil khusus manusia, merupakan tajalli, manifestasi dari wujuduhul mutlak, al-mujarrad, anisimul idhafat, the absolute one existence without relation. Allah, hanya Allah yang wujud mutlak itu. Kita ini semua adalah tajallinya. Ayo kita renungkan sebentar. Kalau kita merenung sebentar, kita ini siapa? Kok ada ya? Alam, ada gunung, ada laut, ada langit, ada matahari. Siapa itu? Apa itu? Kok ada matahari? Kok ada langit? Kok ada gunung, ada laut? Kok ada saya? Kok ada manusia? Apa ini? Coba direnungkan sebentar. Jawabannya paling akhir, itu semua tajalliyatillah, tajalliyati dzatillah, manifestasi dari zat Allah yang mutlak. Karena yang mutlak nggak bisa kelihatan, makanya manifestasinya. Ini manifestasi wujudnya Allah yang mutlak itu, yang tanpa awal tanpa akhir, yang tanpa ujung tanpa huwal awal wal akhir, huwa dhahir wal batin. Itu ya ini kita tajalnya ini.
manifestasi bukti bahwa Allah itu ada, ya kita ini, bahwa Allah itu wujud. Maka wujud cuma satu, wujudullah. Kita ini maujudat yang diadakan. Kalau wujud hanya Allah yang wujud itu. Kita ini maujudat. Hitungan hanya satu. Ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Laku 1, 2, 10, 20 yang dihitung. Ma'dudat. Adad wahid. Tapi yang banyak adalah ma'dudat. Wujud satu. Yang banyak maujudat. Nah, kalau orang sudah sampai ke situ, saya udah sadar, saya tajalnya Allah. Wah sudah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak pernah sedih, gak pernah cemas. La yakhafuna laumata laim, enggak gubris, enggak apa gubris apa? Enggak peduli dengan orang yang mencaci maki, bully. La satu lagi, dikaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, disanjung tidak sombong, dicaci maki tidak minder. Kalau sudah sampai sadar, saya ini adalah tajalli min tajalliyatillah. Begitu yang lain juga tajalli min tajalliyatillah. Oleh karena itu, asma Allah yang 99 itu kebanyakan beroposan. Al-Zahir al-Batin, al-Awwal al-Akhir, al-Dhal al-Hadi al-Dhal, al-Basit al-Qabid. Jadi apa? Artinya apa? Semua yang wujud ini tidak keluar dari asma Allah. Nggak bisa keluar dari asma Allah. Apa hanya Allah? Apa Allah hanya menciptakan burung merak, burung perkutut, ikan arwana, ikan koi saja? Apa yang nggak menciptakan? Yang menciptakan cacing dan kecoak siapa? Apa Allah hanya menciptakan Nabi Muhammad, Nabi Musa saja? Yang menciptakan Fir'aun dan Abu Jahal siapa? Apa Allah menciptakan yang putih, yang langsing, yang cantik? Yang menciptakan yang asmar siapa? Baik, jelek, hak atau batil itu bahasa agama. Hak dan batil bahasa agama, baik, jelek bahasa akhlak, bahasa etika. Bahasa hakikat semuanya baik. Laisa fil imkan abda'a mimma kan. Tidak ada di alam semesta ini yang lebih sempurna dari yang ada ini. Yang ada sudah paling sempurna. Ada Muhammad, ada Abu Jahal, ada Musa, ada Fir'aun, ada Namrud, ada apa? Ibrahim, ada Namrud. Itu yang paling sempurna sudah. Ada hidung mancung, mohon maaf, ada dubur, mohon maaf. Ada mata indah, ada pipi yang cantik, ada dubur yang apa? Yang menurut kita dilihat gak pantas. Dari kacamata Allah, nadra haqiqiyah, nadra minal mala'il a'la, semuanya baik. Dan semuanya menunjukkan kesempurnaan Allah. Oleh karena itu kalau sudah seperti ini, la yakhafuna laumata laim, la khaufun wala la khaufun alim wala hum yahzanun, likai la ta'sau ala ma fata wala tafru bima atakum. Sedikit tentang isi dari buku ini. Pertama yang berbicara tentang maqamat, Dzun al-Misri wafat tahun 245. Kemudian diteruskan begitu beliau bicara ma'rifat, diteruskan oleh Ibu Al-Bustami bicara ma'rifat dan fana. Tapi mulai syatohat juga, masih belum ilmiah tapi masih syatohat. Diteruskan oleh Al-Hallaj bicara fana dan hulul, udah mulai ada filsafatnya, udah mulai ilmiah, udah mulai runtut bahasanya. Kemudian diteruskan oleh Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi bicara tentang tauhid yang sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Setahu saya tentang tadi pengembaraan manusia mencari kebenaran, tidak ada seperti logikanya Imam Abul Qasim Junaidi. Enggak Yunani, enggak Romawi, enggak Persia, enggak Mesir. Artinya enggak Yunani kuno, enggak Mesir kuno, enggak Persia. Abul Qasim Junaidi dalam pengembaraan mencari tauhid luar biasa. Silakan baca nanti. Itu Abul Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Bahkan beliau mengatakan as-sufi kalma'i la launalah launuhu launu inaih was-sufi ibnu waqti. Sufi itu enggak punya warna seperti air, warnanya tergantung tempatnya. Tempatnya merah kelihatan merah, tempatnya biru dan biru, dan hijau. Artinya apa? Sufi itu dinamis dan bisa memahami segala sesuatu. Itu seperti air enggak punya warna tertentu. Dan sufi adalah ibnu waqti. Sufi adalah anak zamannya yang nanti akan dibahas secara lebih mendalam oleh Pak Fakhri, ngambil dari Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Itu tauhid. Lebih mendalam lagi, sebenarnya bukan lebih mendalam. Diteruskan oleh Suhrawardi Al-Maktul. Bukan Suhrawardi yang punya Al-Ma'arif, bukan. Ada lagi Suhrawardi yang Al-Maktul yang dieksekusi oleh siapa? Oleh anak Salahuddin Ayyubi namanya Malikus Saleh. Kemudian Al-Ghazali menjelaskan tauhid dalam Ihya Ulumuddin
tidak sedalam Abul Qasim Junaidi, tapi mempermudah, menjelaskan, mempermudah dalam Mishkatul Anwar, dalam Ihya, kemudian di kitabnya Al-Madnun li Ghairi Ahli, memperjelas apa yang dimaksud oleh Abul Qasim Al-Junaidi. Kalau yang paling dalam, Imam Junaidi yang paling dalam. Nah, puncaknya nanti setelah sampai kepada Asy-Syekhul Akbar, Al-Kibritul Ahmar, Khatamul Auliya, Ibnu Al-Muhammad Ibnu Arabi, itulah sempurnanya jenjang tasawuf. Ketika beliau mengatakan wahdatul wujud, all in God, bukan God in all in God. Semuanya adalah di dalam wujud Allah. Wujud semuanya ini di dalam wujudnya Allah. Karena kita ini hanya manifestasinya, kira-kira gitulah. Ya nggak bisa diterangkan secara sekarang saya terangkan paham, nggak bisa. Saya aja bisa paham di 2 tahun. Gampangannya gini, ringkas saja. Waktu itu mohon maaf, saya ngajar ini, Pak Harun Nasution ngintip dari jendela. Waktu itu paskanya masih gedung lama itu. Begitu selesai saya dipanggil, semua bimbingan saya 8 orang tasawuf ambil pagel semua. Jadi Pak Nur Ali dari Jambi, Sumanta dari Cirebon itu pindahan dari Pak Harun Nasution tuh, pindah ke bimbingan saya. Saya nggak bisa menjelaskan katanya. Saya paham tapi nggak bisa menjelaskan pada mahasiswa. Ente ini enak, bicaranya enak sekali. Gini saja, gampang. Allah sebagai zat yang mutlak tadi absolut, hanya sendirian, tidak mengenal dirinya sendiri, nggak mengenal. Dengan dirinya sendiri tidak tahu Allah waktu itu. Tapi waktu itu bukan berarti waktu betul loh. Ini ketika saya menceritakan saja, ada waktu, ada kemudian, ada seterusnya. Ini ketika saya menceritakan. Hakikatnya di sana nggak ada kemudian, nggak ada waktu itu. Allah az-zatul mutlaqah, al-mujarradah, an-nisb al-idhafat, the absolute one existence without relation, itulah hadratil ahadiyah. Hadrah yang maha tunggal. Dengan dirinya sendiri pun nggak tahu, cuma satu. Kemudian dia ingin tahu, siapa saya ini? Langsung ada 2. Yang melihat dan yang dilihat, yang tahu dan yang diketahui. Setelah dia tahu, oh ternyata saya ini Ar-Rahman Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Al-Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Barul Musul Ghafarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fatrul Al-Muqabidul Basit Al-Khafidul Rafi'ul Izzul Mudhillul Samil Al-Hakamul Adlatul Mughfir Halimul Adil Ghafur Syakur Alil Kabir Hafidul Muqidul Hasibul Jalil dan sila Asmaul Husna itu. Oh saya ini Khaliq, pencipta. Oh saya ini alim yang maha mengetahui. Oh saya ini qadir yang berkuasa. Dan setelah tahu saya qadir, saya khaliq, mana makhluknya? Tidak sekali-kali bernama khaliq harus ada makhluknya. Enggak sekali namanya alim harus ada maklum, objek yang diketahuinya. Begitu ada khaliq langsung ada makhluk. Begitu ada alim, makdurnya ada. Begitu ada rozik, marzuknya ada. Yang dirizki ada. Maka wujudlah semua dalam entitas-entitas laten. Atau bahasa antabita ya. Antabita itu bahasa apa itu? Antabita. Atau al-a'yanus thabitah. Alam arwah. Kalau kata mubalig gitu. Kalau paling gampangan mubalig kan. Kalau paling bahasa gampangan. Semua yang wujud ini makhluk. Relasinya Asmaul Husna tadi jadi satu. Ketika masih entitas laten. Laten itu apa? Ats-tsubut bainal wujud wal adam. Dikatakan ada belum ada, dikatakan belum ada sudah ada. Mereka itulah yang jawab bala syahidna. Ketika Allah tanya alastu bi rabbikum, jawab bala syahidna. Itu ketika masih a'yanus tsabitah, masih entitas laten. Nah, dari entitas laten ini mau turun ke alam materi tajalli melalui nuqtah markaziyah, point center. Apa itu? Nur Muhammad. Kalau Kristen the Logos, kalau Yunani the Nous. Kalau kita Islam, Nur Muhammad. Semua yang ada ini mau wujud tajalli menjadi materi, menjadi nyata ini melalui Nur Muhammad. Makanya laula kama khalaqtul aflak. Dari Nur Muhammad itulah proses tiga proses. Tajalliyat, manifestasi, tanazzulat, degradasi, ta'ayyunat, identifikasi. Jadilah kita ini semua dari alam semesta ini. Kesimpulannya, wujud itu cuma satu. Yang banyak adalah maujudat min tajalliyatillah. Kira-kira itu ringkasnya lah. Kalau tadi nggak mungkin paham sekarang, saya aja paham di 2 tahun. Kamu sekarang nggak bisa terangkan terus paham nggak? Nah ada yang salah sedikit, salahnya agak fatal di halaman 270.
Agak fatal itu. Apa? Ditanyakan ya. Nah, itu fahuwa haqqun masyhud fi khalqin mutawahhim. Esensi sang hamba salah. Esensi Allah ada esensi yang hak, yang dipersaksikan dalam diri makhluk. Jadi gini maksudnya gini. Jadi esensi Allah ya, jangan esensi hamba. Esensi yang sang hamba salah. Esensi Allah adalah esensi yang hak yang dipersaksikan dalam diri makhluk, yang diimajinasikan atau dihayalkan. Gini, kalau kita lihat semua ini tajalli Allah, ini tajalli Allah, ini tajalli Allah, ini tajalli Allah, ini tajalli Allah. Yang namanya Mustafa mana? Yang namanya keimanan mana? Maka Allah itu nyata, keimanan imajinasi. Wujud Allah itu nyata, wujudnya keimanan, wujudnya Mustafa imajinasi. Sampai segitu. Kalau sudah sampai kepada tajalli, ya nggak paham sekarang, saya yakin nggak paham ya, gitu lah. Jadi itu salah itu. Jadi kalau sudah sampai ke tajalli, yang kelihatan mata ini Allah, makhluk mutawahhim, imajinasi makhluk itu. Karena semua tajallinya Allah, semua tajallinya Allah, tajallinya Allah, tajallinya Allah. Dan terus yang namanya Pak Bina mana? Yang namanya Pak Agil Irham, yang namanya Pak Andi mana? Mutawahhim, khayalan itu. Yang hakiki Allah sebenarnya. Kira-kira itu. Saya tunggu kritik, saran, masukan, atensi, dan seterusnya. Monggo.